Pasar anyar, yang setiap pagi dipenuhi hiruk-pikuk suara pedagang dan pembeli, menyimpan satu ketakutan yang tak terlihat namun selalu terasa. Ketakutan itu bernama Gogon Gondrong. Dengan rambut panjang sebahu yang tak pernah disisir dan tubuh besar penuh tato, kehadiran Gogon di lorong pasar membuat para pedagang menunduk, pura-pura sibuk atau bahkan menutup lapaknya lebih awal. Gogon bukan sekadar preman biasa. Ia adalah raja pala di pasar itu, tak ada satupun yang berani membantah ketika ia meminta uang keamanan. Pagi itu, matahari baru mengintip malu dari balik awan kelabu ketika Gogon muncul dari gang sempit di sisi barat pasar. Langkah kakinya berat dan teratur, menyisakan gema yang menyeramkan di antara lapak-lapak. Di tangan kirinya, sebatang rokok terselip, sementara tangan kanannya memainkan rantai besi kecil seperti mainan. Yang belum setor, jangan harap bisa dagang tenang hari ini, gumamnya, suaranya berat dan dingin seperti kabut pagi. Pedagang buah, Sayuti, buru-buru menyodorkan selembar uang lusuh dengan tangan gemetar. "Maaf, Gon, ini semua yang saya punya hari ini." "Dagangan sepi," katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Gogon hanya melirik uang itu, lalu merenggutnya. "Kalau minggu depan masih begini, jangan salahin gue kalau lapak lu gue robohin," ujarnya datar, lalu meludah sembarangan ke tanah. Tapi di balik wajah sadis itu, Gogon menyimpan kisah masa lalu yang kelam. Ia tumbuh besar di jalanan tanpa ibu, ditinggal bapaknya yang mati karena dibakar massa saat ketahuan mencuri kambing. Sejak usia belasan, Gogon sudah belajar hidup dengan kekerasan. Preman adalah pilihan, bukan karena bangga, tapi karena dunia yang menolaknya menjadi manusia biasa. Dulu, ia sempat mencoba kerja jujur jadi tukang angkut, tapi tubuhnya yang kekar dan wajahnya yang sangar malah bikin orang takut. Ia diperlakukan seperti sampah. "Kalau dunia memperlakukan gue kayak binatang, ya gue jadi binatang sekalian," kata Gogon suatu malam, mabuk berat di atas tumpukan peti kosong. Sejak itu, ia tak lagi menoleh ke belakang. Setiap sudut pasar jadi wilayah kekuasaannya. Ia tahu siapa yang bisa ditekan, siapa yang harus diancam, dan siapa yang cukup diberi tatapan untuk membuat mereka ketakutan. Bahkan preman-preman kecil dari luar daerah yang mencoba masuk, satu persatu tumbang di tangan Gogon. Ada yang disiram air keras, ada yang dicelurit, dan yang paling sial, hilang tanpa jejak. Semua tahu, jangan pernah main-main di wilayah Gogon Gondrong. Namun, di balik dominasinya yang kejam, Gogon merasa ada yang kurang. Ada kehampaan yang tak bisa diisi dengan uang hasil palakan, atau rasa puas setiap kali seseorang menangis ketakutan di hadapannya. Ia mulai merasa bosan, terlalu mudah menaklukkan pasar ini. Ia ingin tantangan, sesuatu yang bisa membuat darahnya kembali berdesir seperti dulu. Dan pagi itu, takdir mempertemukannya dengan sesuatu yang berbeda. Di sudut pasar yang dulu tak pernah terisi, berdiri sebuah warung kecil beratapkan terpal merah kusam. Asap dari panci besar mengepul harum ke udara, memancing rasa lapar siapapun yang menciumnya. Di belakang panci, berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam, dengan sorot mata tajam dan senyum datar. Namanya belum dikenalnya, tapi aura dari lelaki itu membuat Gogon terdiam sesaat. Tak tahu kenapa, dadanya terasa sesak. Seperti sedang berdiri di hadapan sesuatu yang jauh lebih tua, dan lebih berbahaya. Warung kecil itu berdiri tanpa banyak tanda. Tak ada papan nama, tak ada spanduk promo, hanya sebuah banner lusuh bertuliskan seblak pedas gila yang tergantung miring di sisi terpal. Asap yang mengepul dari panci besar seolah mengandung sesuatu yang memanggil, aroma rempah dan cabai yang menghantam hidung tanpa ampun. Gogon berdiri tak jauh dari sana, menatap dalam diam. Bukan karena lapar, tapi karena lelaki tua di balik warung itu, ada sesuatu padanya. Sorot matanya tidak seperti pedagang biasa. Tatapan itu tak gentar, tatapan seseorang yang tak asing dengan dunia gelap. Mbah Tejo, begitu ia dikenal di kalangan langganan barunya, datang tanpa banyak bicara. Ia menyewa tanah kecil dari seorang janda tua pemilik lahan kosong di pasar itu. Tak ada yang tahu dari mana ia berasal. Yang mereka tahu, hanya dalam 3 hari sejak warungnya buka, pembeli mulai berduyun-duyun. Bahkan preman-preman kecil yang biasa ikut Gogon, terlihat mengendap-endap membeli seblaknya diam-diam. Rasa pedas dan gurihnya seakan membuat siapapun ketagihan, bahkan sampai membuat mata merah dan keringat bercucuran. "Bapak itu aneh, Gon," bisik Ucup, salah satu anak buah Gogon.
Tiap pagi dia selalu siram warungnya pakai air kembang. Kadang Komat Kamit ngomong sendiri. Gogon hanya mendengus. Ah, palingan dukun kampungan. Biarin aja, nanti juga tak palak. Warung rame, harus setor. Tapi di balik suaranya yang garang, ada perasaan tak nyaman yang sulit dijelaskan. Seumur hidup, baru kali ini Gogon ragu mendekati seseorang. Matanya tajam menelusuri gerak-gerik Mbah Tejo dari jauh, tenang, pelan, seperti harimau tua yang menunggu saat menerkam. Mbah Tejo bukan sekadar penjual seblak. Di masa mudanya, ia adalah jawara Banten yang ditakuti dan disegani. Ilmu silatnya tinggi, dan ajian warisan leluhur mengalir di darahnya. Setelah bertahun-tahun meninggalkan dunia persilatan karena tragedi pembantaian keluarganya, ia memilih hidup sederhana. Tapi darah jawara tak pernah hilang. Ketika ia memutuskan membuka warung di pasar itu, bukan sekadar mencari nafkah, tapi karena ia mencium aroma kekacauan yang perlu ditertibkan. Di dalam hati Mbah Tejo, ada kemarahan yang masih menyala. Ia tidak suka kekuasaan yang menindas rakyat kecil. Dan saat ia mendengar nama Gogon Gondrong dari bisik-bisik para pedagang, darahnya mulai mendidih. Sudah terlalu lama preman macam itu berkuasa, gumamnya sambil mengaduk seblak dalam panci. Tangannya tetap tenang, tapi dalam batinnya, ia sudah siap untuk sebuah perhitungan. Pagi keempat, Gogon akhirnya mendekat ke warung itu. Langkahnya berat, seperti ada beban tak terlihat yang menahan. Di hadapannya, Mbah Tejo berdiri dengan tenang, mengenakan baju hitam sederhana, rambut putih tersisir rapi ke belakang, dan sorot mata yang dalam dan penuh wibawa. "Warung baru ya?" tanya Gogon dengan nada mengintimidasi. Mbah Tejo hanya mengangguk. "Kalau lapar, silakan duduk. Kalau mau ribut, simpan dulu amarahmu. Ini tempat orang cari makan." Kalimat itu, walau diucapkan dengan lembut, terdengar seperti tamparan keras di telinga Gogon. Sesaat, suasana pasar menjadi hening. Para pedagang yang melihat dari kejauhan menahan napas. Tak ada yang pernah berbicara pada Gogon seperti itu. Beberapa bahkan sudah siap kabur, mengira Gogon akan mengamuk dan membalikkan meja seblak. Tapi anehnya, Gogon hanya menatap Mbah Tejo beberapa detik, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata. Ucup yang melihat kejadian itu tercengang. "Gon, kenapa lu nggak ngamuk?" Gogon hanya bergumam pelan, nyaris seperti bisikan, orang tua itu bukan orang biasa. Hari-hari berikutnya, warung Mbah Tejo semakin ramai. Pembeli datang dari segala penjuru pasar, bahkan dari luar. Mereka rela antre panjang hanya untuk semangkuk seblak yang rasanya dikabarkan mampu menamparkan lidah dan membangkitkan kenangan masa kecil. Setiap sendokan seblak terasa seperti kisah, racikan bumbu dan rempahnya seolah menyihir siapapun yang mencicipinya. Pasar anyar yang semula penuh ketegangan karena ulah para preman, perlahan berubah menjadi tempat yang lebih hidup berkat satu warung kecil yang dikelola kakek misterius bernama Mbah Tejo. Di sisi lain, Gogon Gondrong mulai merasa terusik. Warung seblak itu mencuri perhatian banyak orang, dan secara tak langsung menggerus kekuasaan Gogon. Pedagang yang dulu gemetar saat bertemu dengannya, kini lebih sering tersenyum dan tertawa di warung Mbah Tejo. Gogon tak suka itu. Ia merasa dilupakan. Namanya tak lagi dibisikkan dengan takut, bahkan ada yang berani terang-terangan mengabaikannya. Ia tahu, ini bukan sekadar tentang seblak. Ini tentang wilayah kekuasaan. Kita harus kasih pelajaran sama orang tua itu, desis Gogon saat malam tiba. Di sebuah lapak kosong, ia berkumpul bersama 5 anak buahnya. "Dia mulai bikin pasar ini nggak hormat lagi sama gue." Ucup yang duduk di sebelahnya terlihat ragu. "Tapi Gon, bener kata lu kemarin. Orang tua itu bukan orang biasa. Ada aura aneh dari dia." Gogon menyambar gelas plastik berisi tuak dan melemparkannya ke dinding. "Justru itu, semakin banyak orang percaya dia sakti, semakin kecil kita. Gue nggak bisa biarin." Di pagi yang gerimis, Gogon mengirim 2 anak buahnya untuk mengacau. Mereka pura-pura menjadi pelanggan, lalu saat warung mulai ramai, mereka menendang kursi, membalik meja, dan menyiram kuah seblak ke tanah. Para pelanggan panik berlarian, tapi yang mengejutkan, Mbah Tejo tak sedikit pun menunjukkan kemarahan. Ia hanya berdiri diam di balik pancinya, memandangi 2 preman itu dengan tatapan teduh namun menusuk. "Apa kalian sudah selesai?" tanya Mbah Tejo, suaranya pelan namun bergema dalam kepala mereka. Entah kenapa, kedua preman itu mendadak lemas. Keringat dingin membasahi pelipis mereka, tangan gemetar tanpa alasan. Salah satunya bahkan muntah di tempat.
Maaf, kek, kata mereka serempak sebelum berlari terbirit-birit meninggalkan pasar. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mendadak berani bersorak. Mbah Tejo gak takut preman. Hidup Mbah Tejo. Berita itu menyebar seperti api di musim kemarau. Dalam waktu sehari, video amatir kejadian tersebut viral di media sosial lokal. Judul-judul seperti, kakek penjual seblak usir preman hanya dengan tatapan, membanjiri beranda Facebook dan status WhatsApp warga pasar. Warung Mbah Tejo yang sebelumnya sudah ramai, kini makin padat oleh pembeli yang penasaran. Tak sedikit yang datang hanya untuk melihat sendiri, kakek sakti, yang katanya mampu mengusir preman dengan ilmu gaib. Gogon murka bukan main, ia merasa dipermalukan di hadapan publik, bukan hanya sebagai preman, tapi sebagai penguasa pasar. Harga dirinya terkoyak, gue kasih kesempatan dia buat mundur, tapi dia malah cari nama di atas kehormatan gue. Suaranya menggema hingga ke dinding pasar yang sunyi malam itu. Di sudut jiwanya, Gogon mulai merasakan sesuatu yang sudah lama tak muncul, ancaman. Tapi bukannya mundur, ia malah semakin yakin. Besok pagi, gue sendiri yang datang ke warung itu. Gue yang akan habiskan laknat tua itu. Dengan tangan gue sendiri. Malam sebelum rencana Gogon turun tangan sendiri, langit pasar anyar diguyur hujan deras. Petir menyambar berkali-kali, seolah menyuarakan peringatan dari langit. Di sela rintik hujan yang membasahi atap seng lapak-lapak pasar, para pedagang berkumpul diam-diam di sebuah warung kopi tua. Wajah-wajah mereka cemas, bukan karena hujan, tapi karena kabar yang tersebar, besok pagi Gogon Gondrong akan datang langsung ke warung Mbah Tejo untuk menantang si kakek. Kalau dia benar-benar nekat, pasti ada yang berdarah besok, ujar Padarto, pedagang tempe yang sudah puluhan tahun berdagang di pasar itu. Gue pernah lihat sendiri, Mbah Tejo bukan orang sembarangan. Orang kayak Gogon, kalau salah langkah, bisa tamat riwayat. Gogon itu keras kepala, timpal Busari, penjual bawang. Kalau udah harga diri yang main, dia nggak peduli siapa lawannya. Gue lebih takut kalau Mbah Tejo benar-benar ngeluarin ilmu jawaranya, bisik pedagang rokok yang duduk di pojok. Pasar bisa jadi medan perang. Sementara itu, Mbah Tejo tetap tenang di warungnya. Malam itu, ia duduk bersila di depan panci yang sudah dimatikan, tangannya memegang segenggam bunga 7 rupa yang perlahan ditaburkannya ke dalam baskom berisi air. Bibirnya komat kamit membaca doa dalam bahasa Jawa kuno, meminta perlindungan pada leluhur dan semesta. Ia tahu, besok pagi bukan sekadar soal adonan seblak dan pelanggan. Besok adalah pertaruhan antara kebatilan dan kebenaran. Mbah Tejo menatap langit yang sesekali berkilat. Matanya menerawang jauh, seolah melihat masa lalu. Ia ingat hari ketika adiknya mati dipukul preman di Serang karena menolak bayar uang keamanan. Sejak itu, Mbah Tejo menyimpan tekad, selama napasnya masih ada, ia takkan membiarkan kejahatan berjubah kekuasaan merajalela. Dan kini, tekad itu akan diuji kembali. Pagi harinya, pasar terasa lebih sunyi dari biasanya. Para pedagang buka lebih awal, tapi hanya setengah hati. Sebagian memilih tutup, sebagian lagi hanya menggelar lapak sambil berjaga-jaga. Semua mata tertuju pada satu titik, warung seblak Mbah Tejo. Asap tipis sudah mulai mengepul dari pancinya, seperti biasa. Tapi kali ini, ada ketegangan di udara yang tak bisa dijelaskan. Beberapa pembeli berdiri jauh, pura-pura melihat-lihat barang lain, tapi mata mereka jelas menunggu satu hal, kedatangan Gogon. Dan tepat pukul 8 pagi, Gogon datang. Rambut gondrongnya diikat ke belakang, celana jeans belel dan jaket kulit hitam yang selalu ia pakai saat beraksi. Di tangannya, rantai besi mengayun pelan, mengeluarkan suara lirih yang mengerikan. Tak ada anak buah, tak ada teman. Ia datang sendiri, dan itu pertanda bahwa ia serius. Langkahnya mantap menyusuri lorong pasar yang terasa lebih sempit dari biasanya. Setiap orang yang melihatnya buru-buru menunduk atau menghindar. Di depan warung, Mbah Tejo sudah berdiri. Tangannya bersedekap, tatapannya tenang namun menusuk. Dua sosok itu akhirnya saling berhadapan. Tak ada kata, tak ada gerak. Hanya dua mata yang saling menembus satu sama lain. Gogon berhenti 3 meter dari si kakek, dan dalam keheningan itu, ia berkata dengan suara rendah dan dingin, "Hari ini, gue ambil alih warung lo. Atau lo tumbang di kaki gue." Angin tiba-tiba berhenti berembus. Daun-daun di sekitar pasar diam membatu. Seolah alam pun menahan napas melihat dua kekuatan yang sebentar lagi akan bertabrakan.
Gogon berdiri tegak dengan mata menyala, tubuhnya menegang seperti kawat baja. Namun Mbah Tejo hanya diam, seolah tak terpengaruh. Bahkan wajah keriputnya tetap tenang seperti permukaan danau yang tak terusik. Sesekali, Mbah Tejo mengusap dada dengan tangan kanan, lalu menyelipkan bunga melati kering ke dalam kantong bajunya. "Loga denger apa yang gue bilang, Kek?" bentak Gogon, mengayunkan rantai besi ke tanah. Bunyinya memekakkan telinga, membuat sebagian penonton yang sembunyi di balik lapak terlonjak. Mbah Tejo menatap langsung ke mata Gogon, lalu perlahan melangkah maju satu langkah. Suaranya rendah, namun terasa menggema di sekeliling pasar. "Nak, kalau kau belum bisa menaklukkan amarahmu sendiri, jangan bermimpi menaklukkan orang lain." Gogon menggeram, lalu tanpa pikir panjang, ia menghantamkan rantai besinya ke arah Mbah Tejo. Tapi sebelum ujung rantai itu menyentuh tubuh si kakek, angin kencang berdesir tiba-tiba muncul entah dari mana, menghantam tubuh Gogon hingga terpental beberapa langkah ke belakang. Ia terguling di tanah, rantainya terlepas dari tangan. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu serempak menahan napas. Apa itu barusan?" gumam seorang pedagang. "Angin." Mbah Tejo berdiri dengan tangan menyatu di depan dada, matanya terpejam. Mulutnya komat kamit, melantunkan ajian kuno yang diwarisinya dari gurunya di zaman muda. Suara itu tak terdengar jelas, namun terasa menekan batin siapapun yang mendengarnya. Beberapa penonton merasa sesak, sebagian bahkan meneteskan air mata tanpa tahu kenapa. Suasana pasar berubah seperti medan gaib, ada yang tak kasat mata sedang bergerak. Gogon bangkit dengan tubuh gemetar, namun bukan karena luka. Dadanya terasa berat, nafasnya tercekik, jantungnya berdetak tak beraturan. Dalam benaknya, ia melihat bayangan-bayangan kelam, wajah-wajah orang yang pernah ia sakiti, jeritan ibu-ibu yang ia palak, tangisan anak-anak yang ia ancam. Semuanya datang menyerbu pikirannya sekaligus. Itu bukan sekadar ilusi, itu ajian penggentar hati, ilmu langka yang hanya dimiliki jawara Banten sejati. "Cukup," Gogon meraung, menutup telinga, mencoba melawan bayangan itu. Tapi semakin ia melawan, semakin kuat tekanan yang menghantam batinnya. Ia berlutut, matanya berkaca-kaca. Sosok raksasa yang selama ini ditakuti pasar kini terlihat rapuh, seperti anak kecil yang tersesat dalam kegelapan. Mbah Tejo mendekatinya perlahan, lalu menepuk bahunya dengan lembut. "Bukan begini caramu jadi lelaki, Nak. Kalau ingin dihormati, jangan menebar takut, tebarkan perlindungan." Suara Mbah Tejo begitu pelan, namun menembus hingga ke hati. Gogon tak menjawab, ia hanya diam, menunduk dalam kekalahan yang tak bisa ia tolak. Pagi itu, setelah Gogon pergi dalam diam dengan langkah terlatih, suasana pasar kembali ramai. Tapi bukan dengan teriakan atau tawar-menawar harga. Pasar penuh bisik-bisik kagum, mata yang takjub, dan rasa hormat yang membungkus warung seblak Mbah Tejo seperti selimut tak terlihat. Orang-orang mulai melihat Mbah Tejo bukan lagi sebagai penjual seblak biasa, tapi sebagai sosok penjaga ketenangan, jawara sejati yang menyembunyikan taringnya di balik senyum dan bumbu dapur. Di sudut warung, seorang pemuda berjaket lusuh duduk diam sambil menyeruput seblak. Namanya Arul, mantan pencopet yang dulu insaf setelah ditangkap dan justru disuapi oleh Mbah Tejo saat kelaparan di sel tahanan. Kini ia bekerja sebagai pembantu di warung itu, mencuci piring dan menjaga antrean. Tapi pagi itu, ia tak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Mbah, boleh saya tanya sesuatu?" Mbah Tejo hanya tersenyum. "Tanyakanlah, Nak." "Ilmu Mbah tadi, yang bikin Bang Gogon jadi kayak orang kesurupan, itu ajian apa, Mbah? Kenapa bisa segitu kuatnya?" Mbah Tejo menatap langit sejenak, lalu mengangguk pelan. "Itu bukan hanya ajian, Arul. Itu adalah warisan. Warisan dari leluhur yang dulu menjaga tanah Banten dari penjajah dan penindas. Namanya ajian penggentar hati. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menyadarkan." Arul menelan ludah. "Jadi Mbah dulu, aku bukan hanya tukang seblak, Arul," ujar Mbah Tejo, tatapannya menembus masa silam. "Aku pernah menjadi tangan kanan dari seorang pendekar besar di Banten Selatan. Bersama beliau, aku menghabiskan puluhan tahun menjaga desa-desa dari rampok dan preman bayaran perkebunan asing. Tapi saat kekuasaan beralih ke zaman modern, senjata berubah menjadi politik dan uang, dan kami pun perlahan menghilang." Arul menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Ia baru sadar bahwa di balik tangan keriput yang tiap pagi menggenggam sendok sayur itu, tersimpan sejarah panjang perjuangan dan luka.
Kenapa Mbah milih buka warung seblak? Mbah Tejo tertawa pelan, karena dunia sudah tak butuh jawara dengan golok di tangan. Tapi mungkin, masih butuh jawara yang bisa menyentuh hati orang lewat semangkuk makanan. Lewat rasa, aku bisa menyampaikan pesan yang sama, jangan takut berbuat baik, jangan ragu berdiri untuk yang lemah. Sementara itu, Gogon Gondrong duduk sendiri di sebuah jembatan tua, menatap sungai yang mengalir pelan. Di tangan kirinya, masih ada bekas luka ringan akibat terjatuh pagi tadi. Tapi luka itu tak sebanding dengan luka di hatinya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia kalah bukan karena fisik, tapi karena isi kepala dan hati. Ia teringat tatapan Mbah Tejo yang tidak menghakimi, namun juga tidak memberinya ruang untuk berbohong pada dirinya sendiri. Dalam keheningan itu, Gogon mulai bertanya, apakah ini waktunya untuk berubah? Dan di balik hiruk-pikuk pasar, langit tampak lebih cerah. Seolah semesta sendiri ikut mengangguk atas pilihan orang-orang yang berani melawan kejahatan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kearifan. Gogon duduk terpaku di tepi jembatan hingga senja mengusir matahari dari langit. Kepalanya tertunduk, rambut gondrongnya tergerai tak terurus. Ia mengingat satu demi satu wajah orang yang pernah ia pala, ia sakiti, ia tekan demi gengsi dan nama besar. Tapi yang paling membekas di benaknya adalah satu hal, tatapan Mbah Tejo, yang tajam tapi penuh kasih. Tatapan itu menelanjangi seluruh lapisan keangkuhan yang selama ini ia bangun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gogon menangis. Tangis itu bukan karena kalah, bukan pula karena malu. Tapi karena sadar bahwa selama ini ia memilih jalan yang salah. Jalan yang membuatnya ditakuti, tapi tak pernah benar-benar dihormati. Jalan yang membuatnya berkuasa, tapi tak pernah merasa damai. Air mata yang menetes dari matanya membawa pergi sebagian dari beban yang selama ini menggerogoti batinnya. Keesokan paginya, pasar anyar kembali riuh. Tapi pagi itu, keheningan mendadak menyergap saat sosok Gogon muncul di ujung lorong. Para pedagang menegang, beberapa segera menyembunyikan uang dan barang dagangan. Namun mereka terkejut bukan main saat melihat Gogon berjalan tanpa rantai, tanpa jaket kulit, dan tanpa sorot mata yang biasa mereka takuti. Ia memakai kemeja lusuh dan celana biasa, membawa sebuah karung di punggung. Langkahnya terhenti di depan warung Mbah Tejo. Ia menunduk, lalu bersimpu di hadapan si kakek. Semua mata membelalak, beberapa bahkan menahan napas. Gogon meletakkan karung di lantai, membuka isinya perlahan, ternyata berisi uang dan barang hasil pemalakan selama ini. Mbah, saya salah. Saya nggak tahu harus mulai dari mana, tapi saya mau berubah. Saya nggak mau jadi hantu buat orang-orang di pasar ini lagi, ucapnya dengan suara parau. Mbah Tejo menatap Gogon lama, lalu tersenyum dan memegang bahunya. Langkah pertama dari pertobatan adalah pengakuan. Dan kamu sudah melakukannya, nak. Tapi saya nggak pantas dimaafkan, kata Gogon, air mata menetes lagi. Semua orang pernah salah, tapi tak semua orang berani mengakuinya, ujar Mbah Tejo. Jika kau mau, mulailah bekerja di sini. Bantu Arul cuci piring, bantu pasar ini bernafas tenang lagi. Gogon tak percaya, ia mengangguk pelan, lalu mencium tangan Mbah Tejo. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu mulai tersenyum. Perlahan, mereka mengangguk, menerima kehadiran Gogon yang baru. Dari musuh, kini ia mungkin akan jadi penjaga. Dari preman, kini ia punya kesempatan menjadi pelindung. Hari itu, tak hanya Gogon yang berubah, seluruh pasar ikut merasakan getaran harapan baru. Dan di dapur kecil warung seblak itu, Mbah Tejo menatap panci yang mengepul sambil berkata pelan, satu hati terselamatkan, satu dunia jadi lebih tenang. 3 hari berlalu sejak Gogon mulai bekerja di warung seblak Mbah Tejo. Ia membaur seperti manusia baru, bangun pagi, menyapu pelataran, membersihkan meja, hingga membantu mengantar pesanan ke lapak-lapak pasar. Tak sedikit orang yang masih memandangnya dengan waspada, tapi pelan-pelan, tatapan curiga itu berubah menjadi simpati. Ia bekerja tanpa mengeluh, dan selalu meminta maaf setiap kali membuat kesalahan. Bagi Gogon, ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan laku tobat yang ia jalani dengan hati. Namun, perubahan Gogon rupanya menimbulkan riak di luar pasar. Kabar pertobatannya menyebar hingga ke markas preman Bekasi yang dulu menjadi bagian dari jaringan kekuasaan Gogon. Mereka tidak senang. Bagi mereka, Gogon adalah simbol kekuatan, pemalak legendaris yang ditakuti sampai pelosok pasar-pasar kota.
Ketika simbol itu memilih jadi kacung warung, mereka merasa dihina. Apalagi ada satu orang yang sangat terusik, Rambo Tanjung, preman bengis yang pernah menjadi tangan kanan Gogon sebelum mereka berselisih. Rambo adalah sosok yang tak mengenal kata ampun. Tubuhnya besar, penuh tato, dan suaranya menggelegar seperti guntur. Ia merasa dikhianati oleh pertobatan Gogon, dan menyangka bahwa Gogon akan membuka aib-aib mereka kepada pihak berwajib. Gue gak bisa diem, Gogon harus dikasih pelajaran, biar dia tahu, keluar dari dunia kita artinya mati. Geramnya di markas sambil menghantam meja dengan botol kosong. Anak-anak buahnya bersorak, menyambut rencana balas dendam itu dengan semangat membara. Sementara itu di pasar, Arul mencium gelagat aneh. Ia melihat dua orang asing mengamati warung dari kejauhan, mencatat sesuatu di ponsel mereka. Malam harinya, ia berbicara pelan kepada Mbah Tejo di dapur. "Mbah, saya rasa Gogon dalam bahaya. Dulu saya juga pernah ketemu Rambo waktu masih di jalan. Orangnya kejam, dia gak segan bakar lapak cuma karena tukang nasi uduk gak mau bayar upeti." Mbah Tejo mengangguk pelan, menatap bayangan dirinya di permukaan air panci. Masa lalu memang tak mudah dilepaskan, tapi bukan berarti tak bisa dihadapi. Bila gelombang datang, jangan kita lari, kita hadapi dengan tenang. Esoknya, warung mulai dipenuhi aura cemas. Gogon yang baru saja mulai merasa damai kembali dihantui kabar buruk. Tapi ia tak lari, ia berdiri di depan warung, memandang lurus ke arah jalan masuk pasar. "Kalau Rambo datang, biar gue yang hadapi, Mbah," ucapnya. "Tidak, nak," kata Mbah Tejo tegas. "Kalau dia datang dengan amarah, dia akan berhadapan dengan ajian lama yang masih aku simpan." Sorot mata Mbah Tejo kembali seperti saat menghadapi Gogon dulu, tajam, tenang, dan menggetarkan. Dan benar saja, sore harinya, suara knalpot liar mengguncang pasar. 5 motor masuk, membelah lorong sempit, menciptakan ketegangan di udara. Di tengah mereka, berdiri Rambo Tanjung, dengan tatapan haus darah yang siap membakar apapun yang menghalangi jalannya. Sore itu, langit anyar mendadak muram. Awan kelabu menggantung rendah, seolah merasakan hawa kemarahan yang ikut merayap masuk ke pasar bersama deru motor-motor itu. 5 preman turun dari kendaraan mereka dengan sorot mata liar, menendang lapak sayur, mengacak-acak gerobak, dan menciptakan kepanikan. Di tengah mereka, berdiri sosok bertubuh besar dengan dada membusung penuh tato Garuda bertaring, Rambo Tanjung, sang jagal dari Bekasi. Langkah Rambo pelan, namun setiap hentakannya seolah membuat tanah bergetar. Ia mengayunkan rantai besi di tangannya, menciptakan denting yang menusuk telinga. Pedagang-pedagang menyingkir dengan wajah pucat pasi. Anak-anak kecil digendong lari, perempuan tua memeluk tasnya erat-erat. Ketika Rambo berhenti di depan warung seblak, suasana sunyi. Hanya terdengar degup jantung pasar yang gemetar. "Gogon!" teriak Rambo dengan suara membelah udara. "Keluar lo dari sarang tikus lo. Mau jadi pelayan tua bangka? Hah, lo pikir bisa kabur dari dunia kita?" Gogon keluar perlahan dari dapur. Tubuhnya tegak, tapi sorot matanya tak lagi sombong. Ia berdiri di depan warung, memisahkan Rambo dan Mbah Tejo. "Gue gak kabur, Rambo. Gue memilih jalan yang benar. Jalan benar. Jangan sok suci lo, Gon." Rambo meludah ke tanah. "Lo ngelupain siapa yang dulu bantuin lo bangun nama. Kita dulu sama-sama ngacak-ngacak pasar. Lo jadi raja karena gue. Aku berubah karena aku sadar kita salah," kata Gogon dengan suara berat. "Dan kalau lo datang ke sini cuma buat ngancam, lo salah tempat, Rambo. Lo kira gue takut sama omongan lo? Gue bakar nih warung. Biar semua orang tahu, gak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari dunia kita." Tiba-tiba, sebelum Rambo bergerak, Mbah Tejo melangkah maju. Tangan tuanya terangkat, dan dalam sekejap, udara di sekitar mereka berubah. Hening, rasa dingin menyergap seperti kabut dari alam gaib. Mata Rambo melebar ketika melihat aura hitam pekat menyelimuti tubuh sang kakek. "Ajian tapak angin," bisik salah satu anak buahnya, ketakutan. "Jika kau datang membawa niat jahat," ujar Mbah Tejo, "maka kaki kalian takkan lagi menjejak bumi ini dengan tenang." Rambo mencoba tertawa, tapi suaranya gemetar. "Lo kira gue takut sama ajian tua? Hajar mereka," teriaknya. Tapi saat anak buahnya hendak maju, tubuh mereka seketika terlempar sendiri ke belakang, seperti ditampar kekuatan tak terlihat. Rambo mundur satu langkah, napasnya memburu.
Untuk pertama kalinya, sang jagal dari Bekasi merasa takut. Udara di Pasar Anyar tiba-tiba berubah berat, tebal dengan ketegangan yang memuncak. Mbah Tejo berdiri dengan tenang di depan Rambo Tanjung dan anak buahnya, tangannya terangkat sedikit, seolah mengendalikan angin yang berputar di sekitar mereka. Gelombang energi gaib itu merambat, menggerakkan daun-daun di sekitar warung seblak, membuatnya berdesir, seakan alam ikut merasakan amarah yang terkandung dalam ajian tapak angin. Rambo Tanjung, yang biasanya tak kenal takut, kini mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar fisik di hadapannya. Ia menggigit bibirnya, berusaha mengontrol rasa takut yang mulai muncul. "Lo pikir bisa ngancurin gue dengan trik-trik konyol gitu, Mbah?" teriaknya, meskipun suaranya sudah mulai bergetar. Ia mencoba menggenggam rantai besi di tangannya, tapi semakin ia memegangnya, semakin terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menariknya ke bawah, seperti tanah yang ingin menelan kakinya. Gogon berdiri di samping Mbah Tejo, tak bergerak. Tubuhnya kaku, namun hatinya tegas. Ia tahu, jika saat ini Rambo tidak dihentikan, bukan hanya warung seblak yang akan hancur, tetapi pasar ini, bahkan mungkin hidup mereka yang baru, akan terancam. "Rambo, cukup," kata Gogon dengan suara yang lebih rendah namun penuh makna. "Kalau lo mau balas dendam, cari gue di tempat yang lebih tepat. Jangan bawa orang-orang yang gak ada urusannya ke dalam masalah lo." Rambo tertawa, namun tawa itu terdengar pahit. "Lo kira gue takut sama lo, Gon? Lo udah jadi pelayan tua, mati di tangan gue lebih baik daripada hidup sebagai babu di sini." Sambil berteriak, ia melempar rantainya dengan kecepatan tinggi menuju Gogon, namun sebelum rantai itu menyentuh tubuh Gogon, tangan Mbah Tejo terangkat. Denting keras terdengar ketika rantai itu berhenti di udara, terhenti oleh kekuatan tak tampak yang memancar dari tangan Mbah Tejo. Seperti sebuah benteng yang tak bisa ditembus, rantai itu melayang mundur, meluncur kembali ke arah Rambo. Tangan Mbah Tejo kembali turun, dan seluruh pasar terasa bergetar, seolah dunia sedang menyaksikan benturan antara dua kekuatan yang sangat berbeda. Rambo terhuyung mundur, pandangannya terfokus pada Mbah Tejo yang berdiri tegak. "Sialan, apa yang lo lakukan pada gue?" teriaknya, memegangi dadanya yang terasa sesak. Anak buahnya mencoba untuk bergerak, tapi setiap langkah mereka seolah tertahan oleh kekuatan yang tak tampak. Kaki mereka berat, tubuh mereka lemas, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa seperti bayi yang tak berdaya di hadapan alam yang marah. Mbah Tejo menatap Rambo dengan penuh wibawa. "Kau datang dengan niat buruk, Rambo. Tapi ingatlah, dalam hidup, setiap langkah yang kita ambil akan kembali kepada kita. Jika kau memilih jalan kegelapan, maka kau akan terjerat di dalamnya. Tapi jika kau memilih jalan terang, kau akan menemukan kedamaian yang tak bisa dibeli dengan kekuatan atau kebencian." Rambo terdiam, matanya berkaca-kaca. Terkadang, ketakutan terbesar datang bukan dari ancaman fisik, melainkan dari kenyataan yang mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Di hadapan Mbah Tejo, Rambo merasa seperti seorang bocah yang telah kehilangan arah, dipaksa menghadap kenyataan pahit yang ia coba hindari sepanjang hidupnya. Keheningan itu menggantung, penuh dengan ketegangan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rambo Tanjung berdiri terdiam, napasnya tercekat. Ia melihat tangan Mbah Tejo yang tetap terangkat, seolah menjadi penghalang antara dirinya dan dunia yang ingin ia kuasai. Anak buahnya yang masih terkulai lemas di tanah, mencoba bangkit, tetapi seolah ada kekuatan yang menahan mereka di tempat. Mereka menatap Rambo, berharap pemimpin mereka bisa mengubah nasib. Namun, Rambo sendiri mulai meragukan dirinya. Gogon berdiri di samping Mbah Tejo, matanya menatap Rambo dengan penuh penyesalan. "Rambo," suara Gogon pelan namun tegas, "kita udah lama di jalan yang salah. Kita dulu pernah kuat, tapi kekuatan itu buat apa kalau gak ada arti? Lo masih bisa berubah, masih ada waktu." Rambo menatap Gogon dengan kebencian yang masih membara, namun ada keraguan yang mulai muncul di matanya. "Lo udah jadi orang yang berbeda, Gon," katanya, suaranya lebih pelan, tapi penuh amarah. "Lo memilih jalan itu, lo biarin orang-orang di sekitar lo jadi lemah. Lo gak tahu apa yang udah gue lewatin. Gak ada yang bisa gue percayain lagi." Mbah Tejo menatap Rambo dengan tatapan yang lembut namun penuh kebijaksanaan. "Anak muda, jalan yang lo pilih mungkin penuh darah dan kekerasan, tapi semua itu gak akan pernah memberi lo kedamaian sejati. Hanya ketika lo membuka hati dan memaafkan diri lo sendiri,
baru lo bisa merasa bebas dari belenggu yang lo buat sendiri. Rambo menggigit bibirnya, menatap tanah, seolah berjuang dengan perasaannya sendiri. Ia merasa dihimpit oleh dunia yang begitu berat. Setiap langkah yang ia ambil selama ini, ia rasakan hanya membawa kehancuran. Namun, saat itu, untuk pertama kalinya, ada ruang di dalam hatinya untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya ia inginkan. Mbah Tejo menurunkan tangannya perlahan, dan dalam sekejap, angin yang sebelumnya berputar cepat di sekitar mereka mulai mereda. Kekuatan gaib yang mengelilingi pasar pun lenyap, memberi jalan bagi Rambo untuk memilih langkah selanjutnya. Rambo berdiri terdiam, seolah merasakan getaran dari dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, semacam kelegaan, namun juga kesedihan yang mendalam. Satu pilihan, Rambo, kata Mbah Tejo dengan suara lembut, tapi penuh wibawa. Lo bisa terus hidup dalam kegelapan itu, terus mengejar kemarahan dan kebencian. Atau lo bisa membuka hati lo dan memilih kedamaian. Hanya lo yang bisa menentukan jalan hidup lo. Rambo menatap Mbah Tejo, kemudian mengalihkan pandangannya pada Gogon. Wajah yang dulu ia anggap lemah kini terlihat penuh keyakinan. Rambo merasakan sebuah perasaan aneh menyusup ke dalam dirinya. Apakah ini harapan? Apakah ini kesempatan untuk memperbaiki hidupnya? Dengan napas yang berat, Rambo akhirnya membuka mulut. Suara yang keluar dari tenggorokannya serasa tertahan bertahun-tahun. Gue gak tahu harus mulai dari mana, Mbah. Gue gak tahu gimana caranya keluar dari semua ini. Suaranya serak, dan matanya mulai berkaca-kaca. Tapi, mungkin ini saatnya gue coba. Mbah Tejo hanya tersenyum lembut, sambil meletakkan tangan di bahu Rambo. Mulailah dengan satu langkah, nak. Terkadang, itu yang paling sulit. Tapi begitu lo memulainya, jalan itu akan terbuka. Di tengah pasar yang perlahan kembali tenang, Rambo Tanjung berdiri dengan keputusan yang berat, namun akhirnya ia tahu, sebuah perubahan besar dimulai dari keberanian untuk menerima kenyataan dan memilih jalan yang lebih baik. Malam itu, setelah keputusan besar yang diambil, Rambo Tanjung tak bisa tidur. Ia duduk di tepi jalan, memandang langit yang gelap, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Angin malam menerpa wajahnya, membawa kesejukan yang tak bisa menenangkan kegelisahannya. Hatinya bergejolak antara rasa penyesalan dan harapan yang baru ditemukan. Apa yang ia jalani selama ini, dunia yang ia ciptakan dengan kekerasan dan ketakutan, tiba-tiba terasa hampa. Sebuah ruang kosong menganga di dalam dirinya, seakan segala perjuangan selama ini sia-sia. Mbah Tejo dan Gogon kembali ke warung, membiarkan Rambo merenung sendirian. Mereka tahu, perubahan yang dialami Rambo bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dalam sekejap mata. Itu adalah proses panjang yang harus dilalui dengan hati yang terbuka. Namun, Mbah Tejo juga tahu, bahwa sebuah keputusan besar telah diambil oleh Rambo malam itu. Rambo memilih untuk berjalan keluar dari bayang-bayang masa lalunya, meskipun langkahnya masih sangat ragu dan penuh keraguan. Pagi datang dengan lambat, tetapi Rambo akhirnya berdiri. Ia merasakan kaki-kakinya yang lemah, seolah telah berjalan jauh dalam kegelapan dan kini baru saja menginjakkan langkah pertama menuju terang. Dengan langkah yang lebih pasti, ia pergi ke warung sebelah Mbah Tejo, tempat yang selama ini menjadi saksi perubahan dirinya. Ketika ia sampai, Mbah Tejo sedang duduk di meja, menikmati secangkir teh hangat. Gogon tersenyum melihat Rambo yang datang dengan wajah lebih tenang. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Rambo hanya duduk di kursi, menatap mereka dengan mata yang penuh makna. Ada yang gue pikirin, Mbah, kata Rambo akhirnya. Gue mau mulai sesuatu yang baru. Gue gak bisa terus hidup dengan cara gue yang dulu. Semua yang udah gue lakuin, semua orang yang gue sakiti, gue gak bisa hidup dengan itu. Mbah Tejo mengangguk bijak. Kita semua punya masa lalu, nak. Tapi ingatlah, bukan masa lalu yang mendefinisikan kita. Yang mendefinisikan kita adalah bagaimana kita memilih untuk berjalan ke depan. Rambo menunduk sejenak, mencerna kata-kata Mbah Tejo. Ia tahu, tidak ada jalan pintas untuk memperbaiki semuanya. Semua yang ia lakukan, baik dan buruk, akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan. Ia bisa merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Gue gak akan lari lagi, Mbah. Gue mau bantu orang-orang yang dulu gue hancurin hidupnya. Rambo berkata dengan suara yang lebih tegas, namun ada keikhlasan yang mengalir di dalamnya. Gogon yang mendengarnya hanya tersenyum kecil. Tapi ingat,
Rambo, gak ada yang bisa menghapus masa lalu. Yang bisa lo lakukan sekarang adalah membuat masa depan lo lebih baik. Rambo mengangguk, dan mereka bertiga duduk bersama dalam diam, merasakan perubahan yang telah terjadi. Mungkin jalan yang dipilih Rambo tidak mudah. Namun setidaknya, ia kini tahu bahwa ia memiliki pilihan, dan itu adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih bermakna. Ketika fajar mulai menyingsing, Rambo berdiri dan mengangkat wajahnya ke langit. Hari baru dimulai, dan untuk pertama kalinya, ia merasa siap menghadapi apapun yang datang. Dengan tekad yang baru, ia menatap masa depan, meninggalkan bayang-bayang masa lalu di belakangnya. Pagi itu, Rambo berjalan keluar dari warung seblak dengan langkah yang lebih pasti. Ia merasa seolah langit baru saja terbuka, memberi jalan yang terang di depan matanya. Setiap langkahnya terasa berat, namun entah kenapa, semakin jauh ia berjalan, semakin ringan beban di pundaknya. Mbah Tejo dan Gogon mungkin sudah memaafkan dirinya, tetapi Rambo tahu bahwa jalan menuju pengampunan sejati dimulai dengan langkah nyata untuk memperbaiki hidupnya. Ini adalah perjuangan yang sesungguhnya, memperbaiki kesalahan masa lalu yang tak bisa dihapus, namun bisa diperbaiki. Di pasar, suasana sudah mulai ramai. Pedagang yang sebelumnya ketakutan kini kembali membuka dagangannya. Rambo menatap mereka dari kejauhan, merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Disinilah ia dulu berdiri, di antara mereka yang pernah ia sakiti. Namun, kali ini, ia tak merasa bangga. Justru, rasa malu dan penyesalan yang mendalam menghampirinya. Ia ingin mendekat, meminta maaf pada mereka yang pernah terlibat dalam kekerasannya, tetapi ia tahu, itu bukan hal yang bisa diselesaikan dalam sehari. Di tengah pasar, Rambo berhenti di depan seorang pemuda yang sedang mendorong gerobak sayur. Pemuda itu melihatnya sekilas, mengenali sosok yang dulu dikenal sebagai penguasa pasar. Namun, kali ini tidak ada kebencian di mata pemuda itu. Justru, ada rasa penasaran. Rambo tersenyum kecut, lalu berkata, "Gue mau coba mulai semuanya dari awal. Mungkin gue gak bisa menghapus semuanya, tapi gue mau bantu lo semua, bantu mereka yang pernah gue sakiti." Pemuda itu hanya mengangguk perlahan, tak berkata apa-apa. Namun, Rambo bisa merasakan sesuatu yang baru, kepercayaan. Langkah Rambo kemudian membawanya ke belakang pasar, tempat yang dulu dipenuhi dengan gelak tawa dan perayaan kemenangan atas ketakutan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua yang dulu menjadi salah satu korban kekerasannya. Pria itu sedang duduk di bawah pohon, memandangi tanah. Rambo menghampirinya dan duduk di sampingnya. Gue gak bisa ngelupain apa yang udah gue lakuin, kata Rambo dengan suara yang serak. Tapi gue janji, gue gak akan pernah balik ke jalan itu lagi. Pria tua itu menatap Rambo dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Ada keheningan beberapa detik, lalu pria itu menghela napas. "Anak muda, lo gak bisa menebus semua dosa lo hanya dengan kata-kata. Tapi yang bisa lo lakukan adalah tindakan. Perubahan itu dimulai dari dalam, bukan dari apa yang lo katakan, tapi dari apa yang lo lakukan." Rambo terdiam. Kata-kata pria itu menggema dalam hatinya. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Perubahan sejati bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan cepat. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, ia merasa ia berada di jalur yang benar. Hari demi hari, Rambo mulai membantu para pedagang, memperbaiki relasi dengan mereka yang dulu takut padanya. Ia memberikan bantuan untuk mereka yang terjebak dalam kemiskinan, dan sedikit demi sedikit, ia mulai membangun kepercayaan di antara mereka. Ia tahu, ini bukanlah jalan yang mudah. Banyak yang masih memandangnya dengan curiga, bahkan benci. Namun, ia tak pernah mundur. Setiap langkahnya, meski kecil, membuatnya merasa lebih dekat dengan kedamaian yang ia cari. Di malam hari, setelah hari yang panjang, Rambo duduk sendiri di warung seblak Mbah Tejo. "Lo udah mulai jalan, Gon," kata Gogon dengan senyum di wajahnya. "Jalan lo panjang, tapi lo gak sendiri. Lo punya teman, lo punya orang-orang yang bisa bantu lo. Lo gak harus lagi bertarung sendirian." Rambo menatap langit malam yang cerah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti ada harapan di ujung jalan. Mungkin jalannya belum selesai, dan masih banyak yang harus ia bayar dari masa lalunya. Namun, setidaknya, ia tahu satu hal, hidupnya akan berbeda mulai sekarang. Hari-hari yang dilalui Rambo kini terasa berbeda. Ia merasa seperti telah memasuki dunia baru yang penuh dengan harapan,
namun juga dipenuhi ujian yang tak terduga. Setiap langkahnya kini selalu dibayangi oleh rasa cemas akan masa lalu yang masih mengintai. Para pedagang mulai memberi kepercayaan kepadanya, tetapi masih ada yang menilai tindakan Rambo dengan penuh kecurigaan. Mereka bertanya-tanya, apakah Rambo benar-benar berubah? Atau apakah ini hanya taktik baru untuk menaklukkan mereka? Rambo tahu bahwa dirinya harus menghadapi lebih dari sekadar ketidakpercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Pada suatu malam yang gelap, saat Rambo sedang berjalan pulang setelah membantu salah satu pedagang untuk memperbaiki lapaknya, ia tiba-tiba dikejutkan oleh suara keras yang datang dari balik gang. Sekelompok orang, yang wajahnya tampak familiar, muncul dengan senyum sinis. Mereka adalah anak buahnya dulu, para preman yang pernah ia pimpin. Mereka bukan hanya datang untuk menyapa, tetapi juga untuk mengingatkan Rambo akan dunia yang pernah ia tinggalkan. Lo pikir lo bisa lari dari kami, Rambo? Suara seorang pria yang paling garang di antara mereka, Danu, terdengar tajam di udara. Lo pikir lo bisa cuma pergi begitu saja, meninggalkan kita semua? Lo kira dunia ini bakal menerima lo dengan tangan terbuka? Rambo terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Ia bisa saja melawan, memanggil anak buahnya untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi ia tahu bahwa jika ia kembali ke jalan itu, semua yang telah ia bangun selama ini akan runtuh begitu saja. Danu melangkah mendekat, menatap Rambo dengan mata penuh amarah. Dengerin gue, Rambo, lo gak bisa lari dari masa lalu lo. Lo pikir lo bisa jadi orang baik. Lo pikir orang-orang itu bakal nerima lo begitu aja. Rambo menarik napas panjang. Matanya menatap Danu dengan tegas, meskipun ada getaran takut yang menggerayangi hatinya. Gue gak peduli lagi sama semua itu, Danu. Gue udah cukup dengan hidup yang penuh kebohongan dan kekerasan. Gue mau jadi orang yang berbeda, dan gue tahu itu gak gampang. Jangan omong kosong. Danu tertawa kencang, suaranya seperti menggema di seluruh gang. Lo pikir kita bakal biarin lo pergi begitu aja? Lo bukan siapa-siapa tanpa kami, Rambo. Mbah Tejo yang kebetulan melintas di dekat gang itu, mendengar keributan yang mulai terjadi. Ia berhenti sejenak, melihat Rambo dikelilingi oleh anak buahnya yang dulu. Mbah Tejo tahu, saat seperti ini adalah saat di mana Rambo harus menunjukkan keteguhannya. Tanpa berkata apa-apa, Mbah Tejo melangkah mendekat, berdiri di samping Rambo, memberi dukungan tanpa harus mengeluarkan satu kata pun. Rambo menatap Danu, matanya penuh keyakinan yang semakin menguat. Gue gak butuh lagi jadi preman buat jadi orang yang dihormati. Gue gak akan balik lagi ke jalan yang lo tawarin. Suaranya keras dan tegas, meskipun hatinya masih bergejolak. Kalau lo gak bisa nerima itu, lo yang harus pergi dari hidup gue, bukan gue. Danu terdiam sejenak, raut wajahnya berubah. Ia menatap Rambo, lalu berbalik, memberikan isyarat kepada anak buahnya untuk pergi. Mereka pergi begitu saja, tanpa kata-kata lebih lanjut, meninggalkan Rambo yang kini berdiri tegak. Rambo tahu, ini baru permulaan dari perjuangannya, namun ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ujian terbesar dalam hidupnya adalah tetap berdiri teguh meskipun dunia mengujinya. Setelah pertemuan yang menegangkan itu, Rambo merasa seolah beban berat di pundaknya sedikit terangkat, namun bukan berarti semuanya berakhir begitu saja. Ia berdiri di sana, memandang langit yang perlahan mulai cerah, menyadari bahwa pertempuran sejati yang sedang ia hadapi bukanlah dengan Danu atau anak buahnya, melainkan dengan dirinya sendiri. Ia harus mengalahkan rasa bersalah dan penyesalan yang telah lama menghantui hidupnya. Menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang lebih baik, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan semudah membalikkan telapak tangan. Setiap langkahnya, setiap keputusan yang ia ambil, selalu dipenuhi keraguan dan ketakutan akan masa lalu yang tak bisa ia ubah. Mbah Tejo mendekat, berdiri di sampingnya tanpa berkata-kata. Ia tahu bahwa Rambo tengah bergulat dengan perasaan yang sangat berat. Perlahan, Mbah Tejo menepuk pundak Rambo. Lo udah ambil langkah pertama, Rambo. Lo udah mulai. Sisanya adalah perjalanan yang lo harus jalani dengan hati yang lapang. Gak ada jalan pintas untuk mengubah diri, tapi lo gak sendirian. Ada orang-orang yang akan berjalan bersamamu. Rambo menatap Mbah Tejo dengan mata yang penuh haru. Ia tahu bahwa kata-kata bijak itu datang bukan hanya dari pengalaman, tetapi dari hati yang tulus. Namun, tetap saja, ada satu pertanyaan yang menggelisahkan pikirannya,
bagaimana ia bisa memaafkan dirinya sendiri setelah semua yang ia lakukan. Bagaimana ia bisa berdamai dengan semua penderitaan yang telah ia timbulkan di masa lalu. Bah, gue tahu gue harus berubah, tapi bagaimana kalau gue gak pernah bisa melupakan semua yang udah gue lakukan? Gimana gue bisa berdiri di depan mereka yang pernah gue sakiti, dan berharap mereka memaafkan gue? Suara Rambo serak, penuh dengan kebimbangan. Mbah Tejo hanya tersenyum, meski senyum itu penuh dengan kedalaman. Mengampuni bukan berarti melupakan, nak. Itu berarti lo memberi diri lo sendiri ruang untuk berkembang tanpa dibebani oleh kesalahan masa lalu. Lo gak akan pernah bisa benar-benar bebas sampai lo berhenti menanggung beban itu. Rambo terdiam, kata-kata Mbah Tejo membekas di hatinya. Ia merasa seolah ada kunci yang membuka pintu dalam dirinya. Perlahan-lahan, beban yang terasa sangat berat itu mulai terasa lebih ringan. Mungkin inilah yang sebenarnya ia cari, bukan pengampunan dari orang lain, tetapi pengampunan dari dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Rambo mulai mengambil langkah kecil namun pasti untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Ia mendekati beberapa pedagang yang pernah ia intimidasi, meminta maaf dengan tulus, meskipun banyak dari mereka masih enggan memaafkannya. Namun, ada beberapa yang menerima dengan hati terbuka, memberi kesempatan kedua padanya. Rambo tahu, pengampunan itu bukan sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi ia merasa lega bisa melakukan yang terbaik yang ia bisa. Pada suatu malam, saat Rambo sedang duduk bersama Mbah Tejo di warung seblak, ia merasa bahwa hatinya jauh lebih ringan. Ada kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. "Bah, gue gak pernah ngangka bisa sampai di titik ini," katanya dengan suara yang lebih tenang. "Dulu gue pikir dunia cuma soal kekuatan. Tapi sekarang, gue paham, kekuatan itu datang dari dalam diri, dari kemampuan untuk mengampuni dan memulai sesuatu yang baru." Mbah Tejo menatapnya dengan penuh kebanggaan. "Lo sudah melewati banyak hal, Rambo. Tapi yang terpenting adalah lo belajar untuk menerima diri lo apa adanya. Perjalanan lo masih panjang, tapi sekarang, lo punya arah. Lo punya tujuan." Rambo mengangguk, merasa siap untuk menghadapi tantangan apapun yang ada di depan. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama, dan mungkin itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padanya. Rambo merasa bahwa hidupnya kini berada di jalur yang lebih terang. Setiap hari, ia merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Namun, di balik ketenangan itu, ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan pernah berakhir. Ada banyak ujian yang masih harus ia hadapi, dan meskipun hatinya lebih damai, bayangan masa lalu masih sering datang menghantui. Tetapi kali ini, ia tak takut. Ia tahu, perjalanan ini adalah miliknya, dan ia tidak akan mundur lagi. Mbah Tejo melihat perubahan yang signifikan pada diri Rambo. Ia bisa merasakan bahwa anak muda ini kini lebih tenang, lebih dewasa, meskipun masih ada sisa keraguan dalam diri Rambo yang tak bisa sepenuhnya hilang begitu saja. Pada suatu sore, saat mereka duduk bersama menikmati seblak di warung, Mbah Tejo berkata, "Lo udah jauh, Rambo. Tapi ingat, kadang jalan yang benar itu gak selalu mudah. Jangan pernah merasa kalau lo udah sampai di tujuan. Perjalanan lo baru dimulai." Rambo menatap Mbah Tejo, kata-kata itu seperti menumbuhkan kesadaran baru dalam dirinya. Ia paham, meskipun dirinya sudah berubah banyak, tantangan dan godaan masih akan datang. Namun, kali ini, ia merasa lebih siap. Ia tidak lagi melihat perubahan sebagai sebuah beban, tetapi sebagai sebuah kesempatan untuk tumbuh lebih baik. Hari-hari berlalu, dan Rambo mulai mendapatkan pekerjaan di sebuah toko kecil di pasar. Meskipun bukan pekerjaan yang glamor, ia merasa bahwa setiap hari yang ia jalani lebih berarti. Ia bekerja keras, menabung sedikit demi sedikit, berusaha memperbaiki hidupnya yang dulu penuh dengan kekerasan dan ketakutan. Namun, semakin lama ia bekerja di pasar, semakin ia menyadari ada sesuatu yang belum ia selesaikan. Ada hal yang mengganjal dalam hatinya, dan ia tahu, itu adalah masa lalunya yang belum sepenuhnya ia tinggalkan. Suatu malam, saat Rambo pulang dari bekerja, ia mendengar suara ribut di dekat warung Mbah Tejo. Ia bergegas menuju lokasi, dan di sana ia melihat sekelompok pemuda yang tampaknya sedang membuat masalah. Mereka tampak familiar, dan Rambo langsung mengenali mereka, anak buahnya dulu. Mereka mengganggu para pedagang kecil, mengambil paksa hasil dagangan mereka. Rambo berdiri terpaku sejenak, merasakan emosi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya.
Ada kemarahan, namun juga rasa kasihan yang menggelayuti hatinya. Ini adalah ujian lain, ujian yang lebih besar dari sebelumnya. Gue gak bisa tinggal diam, kata Rambo dalam hati. Ia berjalan mendekat, tak peduli dengan tatapan curiga para pemuda itu. Ia tahu ini bisa berakhir dengan kekerasan, tapi kali ini ia tidak akan menggunakan cara lama. Ia menghampiri mereka dengan tenang, berkata, jangan ganggu mereka. Lo bisa cari cara lain untuk hidup tanpa harus menyakiti orang lain. Salah satu dari mereka, Danu, yang dulu adalah tangan kanannya, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Lo mau jadi pahlawan, Rambo? Lo pikir lo bisa berhenti begitu aja? Lo gak akan bisa jauh dari kami. Rambo menatap Danu dengan penuh ketegasan. Kalau lo mau terus jalanin hidup kayak gini, lo akan terus tersesat. Gue udah cukup, Danu. Gue gak butuh dunia ini ngakuin gue lagi. Gue cuma butuh tahu gue udah berbuat yang benar. Danu terdiam, seakan kata-kata Rambo menyentuh bagian hatinya yang paling dalam. Ia tahu Rambo tak akan mudah digoyahkan. Satu persatu, anak buah Danu mulai mundur, meskipun ada ketegangan yang masih terasa di udara. Setelah pertemuan itu, Rambo merasa seolah ia telah melewati ujian terbesar dalam hidupnya. Ia tak perlu menggunakan kekuatan fisiknya untuk membuktikan siapa dirinya. Yang lebih penting adalah keteguhan hati dan keberaniannya untuk melawan kembali jalan yang dulu ia pilih. Mbah Tejo yang datang setelahnya hanya mengangguk dengan penuh kebanggaan. Lo gak hanya melawan mereka, Rambo. Lo juga melawan diri lo sendiri. Itu yang membuat lo berbeda sekarang. Di malam yang tenang itu, Rambo duduk sendiri di atas trotoar, menatap bintang di langit. Perjalanan ini masih panjang, dan ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tak akan pernah berakhir. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil menuju kebaikan adalah langkah yang benar. Dan meskipun perjalanan itu tak mudah, Rambo tahu bahwa ia siap menjalani setiap detiknya. Pasar Anyar, yang setiap pagi dipenuhi hiruk-pikuk suara pedagang dan pembeli, menyimpan satu ketakutan yang tak terlihat namun selalu terasa. Ketakutan itu bernama Gogon Gondrong. Dengan rambut panjang sebahu yang tak pernah disisir dan tubuh besar penuh tato, kehadiran Gogon di lorong pasar membuat para pedagang menunduk, pura-pura sibuk atau bahkan menutup lapaknya lebih awal. Gogon bukan sekadar preman biasa. Ia adalah raja pala di pasar itu, tak ada satupun yang berani membantah ketika ia meminta uang keamanan. Pagi itu, matahari baru mengintip malu dari balik awan kelabu ketika Gogon muncul dari gang sempit di sisi barat pasar. Langkah kakinya berat dan teratur, menyisakan gema yang menyeramkan di antara lapak-lapak. Di tangan kirinya, sebatang rokok terselip, sementara tangan kanannya memainkan rantai besi kecil seperti mainan. Yang belum setor, jangan harap bisa dagang tenang hari ini, gumamnya, suaranya berat dan dingin seperti kabut pagi. Pedagang buah, Sayuti, buru-buru menyodorkan selembar uang lusuh dengan tangan gemetar. Maaf, Gon, ini semua yang saya punya hari ini. Dagangan sepi, katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Gogon hanya melirik uang itu, lalu merenggutnya. Kalau minggu depan masih begini, jangan salahin gue kalau lapak lu gue robohin, ujarnya datar, lalu meludah sembarangan ke tanah. Tapi di balik wajah sadis itu, Gogon menyimpan kisah masa lalu yang kelam. Ia tumbuh besar di jalanan tanpa ibu, ditinggal bapaknya yang mati karena dibakar massa saat ketahuan mencuri kambing. Sejak usia belasan, Gogon sudah belajar hidup dengan kekerasan. Preman adalah pilihan, bukan karena bangga, tapi karena dunia yang menolaknya menjadi manusia biasa. Dulu, ia sempat mencoba kerja jujur jadi tukang angkut, tapi tubuhnya yang kekar dan wajahnya yang sangar malah bikin orang takut. Ia diperlakukan seperti sampah. Kalau dunia memperlakukan gue kayak binatang, ya gue jadi binatang sekalian, kata Gogon suatu malam, mabuk berat di atas tumpukan peti kosong. Sejak itu, ia tak lagi menoleh ke belakang. Setiap sudut pasar jadi wilayah kekuasaannya. Ia tahu siapa yang bisa ditekan, siapa yang harus diancam, dan siapa yang cukup diberi tatapan untuk membuat mereka ketakutan. Bahkan preman-preman kecil dari luar daerah yang mencoba masuk, satu persatu tumbang di tangan Gogon. Ada yang disiram air keras, ada yang dicelurit, dan yang paling sial, hilang tanpa jejak. Semua tahu, jangan pernah main-main di wilayah Gogon Gondrong. Namun, di balik dominasinya yang kejam, Gogon merasa ada yang kurang.
Ada kehampaan yang tak bisa diisi dengan uang hasil palakan, atau rasa puas setiap kali seseorang menangis ketakutan di hadapannya. Ia mulai merasa bosan, terlalu mudah menaklukkan pasar ini. Ia ingin tantangan, sesuatu yang bisa membuat darahnya kembali berdesir seperti dulu. Dan pagi itu,